Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karena rahmat, hidayah dan nikmatnya hingga hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan pada hari ini kita juga dapat bertemu secara online dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Terima kasih saya ucapkan kepada SMP Muhammadiyah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi salah satu pemateri pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan terhitung amal ibadah di akhirat kelak. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Alhaudin Nur Harahap. Yang saya hormati para staf pengajar, dewan guru, pihak dari SMP Muhammadiyah. Yang saya hormati juga mungkin bagi yang turut serta dalam acara pagi hari ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Salam hormat dan sayang saya juga kepada anak-anak peserta didik. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini memberi manfaat untuk kalian, bagi masa depan kalian, pendidikan kalian, agama, dan juga di akhirat kelak. Pada hari ini saya diberi kepercayaan membawakan topik tentang Ramadan, kesehatan, dan COVID-19. Jadi mungkin saya mengalami kesalahan persepsi pada saat saya diminta untuk memberi materi. Yang saya tangkap tuh topiknya tentang Ramadan, kesehatan, dan COVID-19. Namun waktu saya lihat flyer tadi malam, ternyata yang disampaikan itu tentang pola hidup sehat di bulan Ramadan. Tapi saya percaya walaupun ada perbedaan judul, mungkin perbedaan materi yang diharapkan dari peserta didik atau peserta Ramadan online sedikit berbeda, tapi saya percaya ini akan tetap memberi manfaat untuk kita semua. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa puasa Ramadan itu merupakan salah satu ibadah yang hukumnya wajib kepada setiap umat Islam bagi mereka yang telah baligh, berakal, tidak dalam kondisi haid atau nifas, dan juga tidak sedang dalam perjalanan. Kita sudah sering dengar dan sudah sama-sama tahu bahwa itu disyariatkan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala pada ibadah puasa ini khusus memanggil hanya orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kelak setelah puasa Ramadan ini kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa seperti yang juga yang tertulis di Al-Qur'an, dengan tujuan bahwa setelah puasa Ramadan ini kita lebih menjadi orang yang bertakwa. Begitu bernilainya ibadah Ramadan ini, maka puasa Ramadan termasuk menjadi salah satu dalam rukun Islam. Sabda Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah berkata, Islam dibangun di atas 5 tonggak, yaitu syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Tentu dalam Islam semua ibadah, semua nilai-nilai kebaikan itu terhitung amalnya. Berbakti kepada orang tua, membantu mereka yang sedang kesusahan,
berbicara jujur. Namun dalam yang termasuk ke dalam rukun Islam itu salah satunya puasa Ramadan. Artinya puasa Ramadan itu memiliki keutamaan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Seperti sama-sama juga kita ketahui bahwa puasa Ramadan itu dilaksanakan pada bulan Ramadan, umumnya berkisar 29 sampai 30 hari yang kita lakukan semenjak subuh sampai dengan maghrib. Nah, jadi artinya selama kurang lebih kalau untuk wilayah Indonesia itu mungkin sekitar 10 sampai 12 jam waktu siang. Jadi selama 10 sampai 12 jam waktu siang itu umat Islam tidak makan dan minum, dan juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya selama 12 jam kurang lebih tidak ada makanan, minuman, obat-obatan, cairan yang masuk ke dalam rongga mulut dan kemudian ke dalam saluran cerna kita. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apabila dalam waktu berkisar 12 jam kemudian selama kurang lebih 29-30 hari kita pada siang hari tidak makan dan minum, bagaimana efeknya terhadap kesehatan? Apakah proses puasa ini baik terhadap kesehatan? Apalagi sekarang dalam kondisi masa pandemik corona. Tentu sebelum ini banyak opini yang berkembang tentang ibadah puasa terkait dengan kesehatan. Namun pada kali ini saya mencoba melihatnya berdasarkan evidence, berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan penelitian ilmiah, berdasarkan karya ilmiah, bagaimana efek puasa terhadap kesehatan. Puasa dalam yang saya lihat dalam terminologi secara internasional itu disebut dengan intermittent fasting, artinya puasa untuk umat Islam. Artinya intermittent fasting artinya puasa di siang hari, sedangkan di malam hari kita kembali seperti normal. Karena ada beberapa kepercayaan, mungkin ada ibadah di agama lain yang mereka berpuasanya tidak intermittent. Mereka mungkin berpuasa 1 hari penuh atau 2 hari terus menerus gitu. Nah, kalau umat Islam kan kita intermittent fasting, artinya siang hari semenjak matahari terbit sampai tenggelam kita berpuasa, kemudian pada malam hari kita boleh mengkonsumsi makan dan minum. Maka coba kita lihat beberapa karya ilmiah, baik yang artikel ilmiah ataupun penelitian, bagaimana sebenarnya efek puasa terhadap kesehatan. Yang pertama yang saya ambil dari New England Journal. Jadi salah satu tempat karya ilmiah kedokteran yang elit, yang bonafit, yang dipercayai, yang memiliki nilai kepercayaan yang baik itu salah satunya adalah New England Journal. Artinya pisan semua karya ilmiah, semua penelitian yang dipublish di New England Journal itu sudah melalui proses yang dipercaya dan hasilnya bisa kita pegang. Jadi ini artikel yang dipublish pada 2019 dan diupdate pada Februari 2020. Mereka mengambil judul tentang efek intermittent fasting terhadap kesehatan, umur, dan juga penyakit. Nah, semua artikel ataupun penelitian yang akan nanti saya sampaikan itu umumnya berkisar 8 sampai 15 halaman. Namun saya hanya mungkin mengambil judul dan saya ringkas langsung ke kesimpulannya. Jadi apa kesimpulan dari penelitian atau karya ilmiah terkait puasa dan kesehatan? Nah, kesimpulan dari New England Journal terkait puasa dan kesehatan adalah bahwa intermittent fasting itu memberikan manfaat yang sangat luas terhadap kondisi kesehatan. Memberi manfaat yang baik terhadap obesitas atau kegemukan, memberi manfaat yang baik terhadap mereka-mereka yang
penderita diabetes mellitus memberikan manfaat yang baik juga terhadap penyakit-penyakit kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, dan penyakit-penyakit saraf. Nah, kalau secara umum tentang obesitas dan kegemukan, ya kita sudah secara umum paham bahwa begitu kita menurunkan angka makan kita, konsumsi intake kita, maka berat badan kita akan turun. Tetapi selain itu, bahwa ternyata puasa Ramadan juga memberi manfaat yang baik terhadap penyakit DM, penyakit kardiovaskular, kanker, dan juga penyakit saraf. Ini penelitian yang kedua dari Journal of Nutrition, Fasting and Health yang memberi judul efek puasa Ramadan terhadap timbulnya gejala gastroesophageal reflux disease atau yang biasa disingkat dengan GERD. Jadi gastroesophageal reflux disease atau GERD ini adalah suatu kondisi penyakit di mana cairan atau asam di lambung itu dia reflux dia naik masuk ke esofagus. Jadi kan kalau urutan konsumsi saluran cerna kita itu dari esofagus dia masuk ke dalam lambung. Cairan di lambung harusnya tidak boleh naik ke daerah esofagus. Pada penderita GERD itu cairan asam lambungnya bisa naik ke daerah esofagus. Kalau secara umum mungkin masyarakat biasa hanya mengenal penyakit MAH untuk masalah lambung. Jadi MAH itu dalam dunia kedokteran berbagi-bagi lagi sakitnya, ada dispepsia dan salah satunya GERD. Jadi keluhan umum GERD ini adalah rasa panas atau rasa terbakar, nyeri pada daerah lambung dan juga pada daerah tenggorokan. Nah, GERD ini selain dia menyerang daerah lambung, pada mereka-mereka yang memiliki penyakit asma, memiliki penyakit sesak napas, apabila GERD-nya kambuh, itu sering sekali juga jadi mencetuskan juga keluhan sesak napasnya. Tentu opini atau pendapat secara umum, kita akan beranggapan bahwa bagi mereka-mereka yang berpuasa Ramadan, keluhan GERD-nya akan meningkat. Karena dalam sekian jam tidak ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi penelitian ini dilakukan oleh gastroenterologis. Jadi gastroenterologis ini adalah dokter yang khusus untuk masalah lambung dan saluran cerna. Kalau saya contohnya dokter spesialis paru, khusus untuk paru dan saluran napas. Ada dokter jantung. Nah, ini ada dokter gastroenterologis. Artinya ilmu mereka, kemampuan mereka untuk lambung dan saluran cerna sangat mumpuni. Jadi mereka mengadakan penelitian terhadap pasien-pasien yang telah didiagnosa dengan GERD. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan. Artinya 1 bulan sebelum puasa, kemudian saat bulan Ramadan, dan kemudian 1 bulan setelah Ramadan. Tentunya penelitian ini dilakukan melalui proses ilmiah dengan pengolahan data yang baik. Nah, penelitian ini melibatkan 69 pasien. Melibatkan 69 pasien, di mana 33 orang berpuasa dan 36 orang tidak berpuasa. Jadi 33 pasien puasa, 36 pasien tidak berpuasa. Dilakukan selama 3 bulan. Dinilai selama 3 bulan. 1 bulan sebelum puasa, saat Ramadan, dan 1 bulan setelah Ramadan. Nah, kesimpulan yang menarik adalah bagi mereka yang berpuasa maupun bagi mereka yang tidak berpuasa, tidak ada perbedaan yang bermakna terhadap keluhan yang timbul. Artinya sama saja, bagi mereka yang berpuasa ataupun bagi mereka yang tidak berpuasa, keluhannya sama. Padahal kalau secara berpikir biasa saja, kita akan beranggapan bahwa mereka yang berpuasa tentu keluhan GERD-nya, keluhan MAH-nya akan meningkat dibandingkan mereka yang tidak berpuasa. Tetapi pada kenyataannya, pada penelitian ini, dengan tingkat kepercayaan 99,95%, puasa Ramadan tidak memberikan efek terhadap penyakit GERD dibandingkan mereka yang tidak berpuasa. Ini juga suatu penelitian lain tentang Ramadan fasting. Ini penelitian ini dilakukan di Iran, di beberapa universitas atau fakultas kedokteran di sana. Kalau saya lihat ini kerja sama beberapa
Fakultas Kedokteran. Dari sini disimpulkan bahwa ini summary conclusionnya, bahwa puasa Ramadan itu memberikan perbaikan, menurunkan risiko terhadap terjadinya penyakit jantung dan saluran jantung dan pembuluh darah. Itu menurunkan risikonya sekitar 10 tahun. Jujur saya kurang paham dengan ini, mungkin ini penilaian dokter-dokter di jantung, bahwa mereka memiliki risiko skor bagi seseorang terhadap terjadinya penyakit jantung atau penyakit koroner. Nah, bagi mereka-mereka yang berpuasa, ternyata skornya itu lebih baik 10 tahun dibandingkan mereka yang tidak berpuasa. Kemudian juga bagi mereka-mereka yang berpuasa, terjadi perbaikan pada body mass index. Body mass index itu artinya adalah berat badan ideal bagi seseorang. Ini kemudian juga ada intermittent fasting and human metabolic health. Ini penelitian dilakukan di Amerika Serikat. Ini dilakukan di San Diego State University dan University of California. Jadi ada 2 universitas dan beberapa departemen, ada 5 departemen melakukan penelitian terhadap puasa terhadap kesehatan tubuh manusia. Ini tulisan dari penelitian tersebut yang dilakukan di Amerika. Kita bisa lihat bahwa memang penelitian ini walaupun dilakukan di Amerika, tetapi mereka memang bertujuan untuk menilai puasa Ramadan. Jadi mereka tuliskan salah satu 5 pilar bagi umat muslim adalah melakukan puasa semenjak matahari terbit sampai tenggelam di bulan suci Ramadan. Jadi pada bulan itu mereka tidak minum, tidak makan, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi obat-obatan, terutama yang dari mulut. Maksud mereka mengkonsumsi obat-obatan, di mana waktunya sangat bervariasi, karena kan mereka menilai untuk seluruh dunia. Karena memang ada wilayah-wilayah di dunia yang itu waktu siangnya lebih panjang dibandingkan waktu malamnya, bagi mereka-mereka yang tinggal di daerah kutub contohnya. Artinya mereka berpuasa mungkin sampai 22 jam. Kita alhamdulillah di Indonesia, waktu siang kita, karena kita dekat dengan garis khatulistiwa, waktu siang kita relatif sama dengan waktu malam kita, artinya kurang lebih 12 jam. Nah, penelitian hasil yang pertama, meta-analisisnya adalah, yang poin ini secara umum sama seperti yang tadi, terjadi penurunan berat badan. Kenapa penurunan berat badan ini penting? Karena saat ini di seluruh dunia, salah satu masalah kesehatan adalah adanya overweight atau obesitas yang semakin banyak dialami masyarakat. Nah, berat badan ini yang berlebih itu sangat berperan terhadap timbulnya penyakit-penyakit, sehingga terjadinya penurunan angka berat badan memberi efek kesehatan secara umum. Nah, kemudian juga pada meta-analisis tahun 2013 dari 30 kohort penelitian, kohort studi, itu didapatkan tentang penilaian kadar lemak darah. Jadi buat adik-adik sekalian, di tubuh kita ini secara umum untuk lemak atau kolesterol itu dibagi 2. Ada yang disebut dengan low density lipoprotein atau LDL. Ini biasa disebut orang dengan lemak jahat. Kemudian ada high density lipoprotein atau yang disebut dengan lemak baik. Yang menarik adalah setelah bulan Ramadan berlalu, after Ramadan fasting, setelah bulan Ramadan berlalu, diketemukan bahwa low density lipoprotein pada laki-laki dan perempuan yang melakukan puasa itu LDL-nya menurun. Kita tahu bahwa LDL itu lemak jahat. Nah, LDL-nya bagi mereka yang berpuasa itu turun. Kemudian juga kadar glukosa darahnya menurun. Artinya puasa memberi efek yang baik terhadap kondisi kolesterol seseorang. Nah, yang menariknya juga
pada perempuan diketemukan, selain LDL-nya turun, HDL itu meningkat secara signifikan. Jadi HDL bagi mereka yang berpuasa setelah bulan puasa berlalu, itu HDL-nya meningkat secara signifikan. Kemudian bagi laki-laki diketemukan bahwa mereka yang berpuasa Ramadan setelah lewat masa Ramadan, terjadi penurunan berat badan, terjadi penurunan total kolesterol, dan terjadi penurunan trigliserida. Jadi lemak-lemak ini sangat berkaitan dengan terjadinya penyakit jantung, penyakit-penyakit kardiovaskular, stroke, penyakit-penyakit terkait dengan saraf. Nah, semuanya memberi respon yang baik. Kemudian juga yang menarik adalah bahwa bagi mereka yang berpuasa, ternyata inflammatory marker. Jadi inflammatory marker ini buat adik-adik adalah marker atau penanda terjadinya proses inflamasi di tubuh seseorang. Apakah inflamasi karena infeksi, inflamasi karena penyakit. Jadi biasanya kalau kita ada infeksi, ada penyakit tertentu, waktu diperiksa darah, nah itu disebut inflammatory marker. Ada yang namanya CRP, interleukin 6, tumor necrosis factor, dan macam-macam lainnya. Ini sederhananya penanda-penanda bahwa tubuh seseorang itu tidak sehat. Nah, ternyata bagi mereka-mereka yang berpuasa, inflammatory marker, marker-marker penanda inflamasi pada tubuh seseorang, itu angkanya menurun dengan sangat signifikan. Wahid? Ya, Pak. Jaringan saya masih bagus, Wahid? Masih. Jaringannya bagus, Wahid? Lanjut, Pak. Bagus ya? Lanjut, Pak. Iya, makasih, Wahid. Nah, jadi terkait bulan puasa dan kesehatan, sampai saat ini saya pribadi belum menemukan adanya suatu tulisan, belum menemukan adanya suatu karya ilmiah, belum menemukan suatu penelitian di mana bulan puasa Ramadan itu memberi efek yang jelek terhadap seseorang. Artinya tidak ada seseorang yang dia sebelum puasa Ramadan dia jadi menderita sakit A. Itu penelitiannya belum pernah saya temukan. Dan belum juga ada saya temukan, contohnya seseorang menderita penyakit tertentu, setelah bulan puasa berlalu, kemudian penyakitnya itu menjadi lebih berat. Sampai saat ini belum juga ada tulisan ilmiah yang saya temukan. Artinya apa? Artinya bahwa puasa Ramadan itu memberi manfaat yang baik untuk kesehatan. Oleh karena itu untuk kita semua, terutama untuk adik-adik, untuk juga SMP Muhammadiyah, kita coba berusaha memperbaiki persepsi di masyarakat dengan cara mengubah kalimat yang sering kita sampaikan. Jadi kalimatnya contohnya bukan bagaimana tetap sehat di bulan puasa. Kalau kita mengatakan bagaimana tetap sehat di bulan puasa, artinya kita seolah-olah menganggap bulan puasa ini bisa mengganggu kesehatan. Atau contohnya tips dan trik agar tetap sehat di bulan puasa. Itu kan seolah-olah bulan puasa juga memberi nilai jelek terhadap kesehatan, berkonotasi negatif. Jadi mungkin kalimatnya bisa kita rubah, hidup sehat dengan puasa Ramadan, gitu. Sehingga persepsi atau image di masyarakat mulai kita rubah bahwa puasa itu bagus untuk kesehatan. Puasa itu memberi manfaat yang baik untuk kesehatan. Tidak ada penyakit yang ditimbulkan dari puasa Ramadan. Tentunya puasa yang benar, puasa semenjak subuh sampai maghrib, dan juga sebisa mungkin puasa sebelum dimulai kita sahur, karena juga sahur memiliki nilai ibadah tertentu juga. Jadi bukan puasa yang terus-menerus, puasa tanpa berbuka contohnya, karena seperti saya bilang tadi ada mungkin kepercayaan atau agama lain yang berpuasa terus-menerus. Kalau kita kan intermittent fasting, kita artinya puasa semenjak subuh subuh sampai maghrib. Artinya kalau itu dilakukan dengan benar,
Maka kalimat yang kita rubah adalah hidup sehat dengan puasa, bukan bagaimana kita tetap sehat selama puasa. Nah, kemudian kita masuk ke topik berikutnya terkait infeksi virus corona di masa bulan Ramadan. Jadi secara umum untuk terjadinya infeksi pada seseorang, ini infeksi apa saja, baik infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi mikroba, atau infeksi apa saja, ada 3 faktor yang sangat berperan. Faktor yang pertama itu adalah disebut dengan faktor host atau manusianya. Kemudian faktor yang kedua itu faktor agent, dalam hal ini virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Kemudian faktor environment atau faktor lingkungannya. Nah, apabila si manusia ini memiliki tubuh yang sehat, memiliki imunitas yang bagus, memiliki antibodi yang bagus, maka kecenderungan dia untuk tertular infeksi itu akan lebih rendah. Jadi kalau ada virus yang masuk ke dalam tubuh, di mana tubuhnya ini baik, imunitasnya bagus, maka virusnya atau bakterinya bisa dibunuh oleh antibodinya, sehingga si manusianya tidak sampai sakit. Faktor yang kedua adalah faktor virusnya atau agentnya. Apakah virus atau bakteri itu masuk dalam jumlah yang sangat banyak, masuk dalam waktu yang singkat dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau jumlah virus atau bakteri yang masuk itu jumlahnya sedikit, tentu imunitas atau antibodi seseorang itu mampu mengatasinya. Tetapi kalau virus atau bakteri itu masuk dalam jumlah yang banyak, maka kemungkinan dia untuk tertular itu juga jadi lebih besar. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor environment, faktor lingkungan. Terkait untuk virus corona, apakah lingkungannya itu dalam lingkungan yang ruangan tertutup, tidak sirkulasinya baik udaranya, dalam kerumunan yang ramai, tentu berbeda pada ruangan yang terbuka, ruangan yang luas, dengan menjaga jarak contohnya. Sama juga kalau contohnya infeksi yang lain tentang tipus, infeksi demam berdarah, itu terkait juga dengan lingkungannya. Apakah lingkungannya ini mempermudah atau cenderung untuk terjadinya infeksi? Jadi untuk infeksi ada 3 faktor, faktor manusianya, host, faktor agentnya, dalam hal ini virus, bakteri, atau mikroba lainnya, kemudian faktor environment, faktor lingkungan. Nah sekarang terkait bulan puasa, apakah selama bulan puasa imunitas seseorang itu akan turun? Kalau tadi kan kita berbicara tentang kondisi kesehatan secara umum. Sekarang kita mau lihat selama bulan puasa apakah imunitas kita akan turun. Jadi saya mencari di Google, saya tuliskan is fasting reduce immunity. Apakah puasa itu menurunkan imunitas? Tentu dari situs, dari website untuk dunia kesehatan tuh ada secara umum ada 2 kategori. Kategori yang pertama itu tulisan atau artikel yang bersifat umum. Kemudian satu lagi ada tulisan atau artikel yang memang khusus untuk kesehatan, untuk medis. Jadi contohnya kalau di sini, kalau Diet Doctor ini sepertinya situs umum. New Atlas situs umum, Science Direct, nah ini situs ilmiah. Ini NCBI NLM ini situs ilmiah. Dari yang saya lihat, saya ketemukan satu tulisan memang yang menyatakan dari sekian banyak tulisan ilmiah, ada satu tulisan yang memang menyatakan bahwa mereka tidak menganjurkan puasa pada bulan Ramadan karena mereka beranggapan dapat menurunkan imunitas secara sementara. Ini setelah saya baca, mereka juga tidak melarang secara langsung, mereka hanya memberikan saran bersifat saran umum untuk tidak berpuasa. Dan ini hanya situs yang tulisan situs-situs biasa. Nah, situs-situs lainnya itu memberikan semuanya bersifat positif terhadap imun.
Ini walaupun kalimatnya kesannya negatif, not all fasting diet are beneficial for immune system. Artinya tidak semua puasa itu bermanfaat untuk imunitas. Nah, arti tidak semua, artinya secara umum puasa itu memberikan manfaat terhadap imunitas. Kemudian ini dari Science Direct, ini sepertinya khusus untuk puasa Ramadan tulisannya. Ini salah satu situs ilmiah. Puasa selama 30 hari itu memberikan hasil penurunan angka inflamasi, penurunan angka terjadinya penyakit, dan juga meningkatkan imunitas. Kemudian ini juga dari situs yang ilmiah, dikatakan bahwa intermittent fasting meningkatkan imunitas. Dan tulisan-tulisan lainnya ini semuanya memberi kesan, memberi hasil bahwa puasa intermittent fasting itu malah mengimbos atau meningkatkan imunitas bagi manusianya. Dan sama seperti tadi tentang kesehatan, sampai saat ini pun saya setelah searching, browsing baik tulisan ilmiah atau tulisan paper biasa, belum ada saya jumpakan bahwa imunitas akan turun pada orang yang berpuasa Ramadan. Nah, ini saya ambil dari Elsevier. Jadi Elsevier ini buat adik-adik merupakan juga suatu situs elit, situs favorit untuk karya-karya ilmiah. Jadi bagi mereka-mereka yang tulisannya bisa masuk di Elsevier ini luar biasa gitu. Jadi yang masuk di sini hanya mereka-mereka yang penelitiannya dilakukan secara benar dengan proses ilmiah yang baik. Jadi kesimpulannya adalah intermittent fasting mulai pagi sampai matahari tenggelam selama 30 hari ternyata memberikan manfaat yang baik terhadap anti kanker. Kemudian di sini memberikan manfaat yang baik terhadap sistem imunitas. Jadi sistem imunitas pada orang yang berpuasa bulan Ramadan itu meningkat dia, bukan malah menurun. Nah, ini berdasarkan, saya sampaikan tadi, berdasarkan evidence, berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan opini atau pendapat. Mungkin kalau opini atau pendapat secara umum kita akan beranggapan bahwa orang yang berpuasa itu imunitasnya akan turun. Tetapi secara evidence, secara ilmiah, imunitas pada orang yang berpuasa itu malah meningkat. Nah, tadi kalau kita yang imunitas tadi sudah kita jelaskan, nah ini saya akan lebih menjelaskan tentang bagaimana faktor agent dan faktor environment terhadap tertularnya virus corona. Jadi posisi yang paling atas ini adalah suatu kondisi di mana kemungkinan seseorang tertular itu sangat tinggi. Kalau kita lihat di sini ada 2 orang yang tidak menggunakan masker dalam jarak yang dekat. Nah, apabila salah seorang ini yang sakit, dia bersin atau batuk, maka kemungkinan orang ini tertular dia akan sangat tinggi karena virusnya, agentnya dalam jumlah yang besar bisa masuk. Pada kondisi yang kedua, di sini orang yang sehat pakai masker, di sini orang yang sakit tanpa masker. Sehingga pada saat seseorang ini bersin, maka virusnya, agentnya itu akan sangat banyak. Tapi mungkin karena dia pakai masker, peluang dia masuk itu lebih sedikit. Tetapi kemungkinan tertularnya ini masih high, masih tinggi. Yang ketiga ini medium. Medium adalah orang yang sakit ini menggunakan masker. Orang yang sehat tidak menggunakan masker. Namun jaraknya, environmentnya masih dekat. Ini kemungkinan tertularnya medium. Bagaimana kemungkinan tertular yang rendah adalah apabila kedua-duanya pakai masker. Yang sakit pakai masker, yang sehat pakai masker. Ini kemungkinan tertularnya masih rendah. Tapi mungkin karena jaraknya masih dekat. Yang berikutnya adalah, ini ada 2 orang dengan jarak 6 feet, kurang lebih sekitar 1,8 meter, dengan sama-sama memakai masker, ini kemungkinan tertularnya sangat rendah. Nah, yang bawah ini adalah suatu kondisi di mana yang kemarin digaungkan pemerintah, yang sedang kita lakukan juga adalah work from home. Ini kemungkinan tertularnya tidak tertular dia bagi orang-orang yang ada di rumah.
Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahwa puasa dalam hal ini Ramadan memberi manfaat yang baik terhadap kesehatan. Karena kita tahu juga bahwa dalam Islam juga ada puasa-puasa lain yang baik kita lakukan, yang sunnah, seperti puasa Senin, Kamis, puasa Yaumul Bid, ataupun puasa Daud. Nah, puasa-puasa tersebut yang bersifat intermittent fasting semuanya memberi manfaat yang baik terhadap kesehatan. Kemudian saya juga belum ada menemukan adanya tulisan ilmiah yang menyatakan adanya manfaat jelek puasa terhadap kesehatan. Sampai saat ini saya belum menemukannya. Kemudian hal yang lebih menarik adalah bahwa bagi mereka yang berpuasa ternyata imunitasnya membaik dibandingkan mereka yang tidak berpuasa. Saya akan coba mundur ke Adinah di sini. Ini kan sekarang kita sering dengar bahwa tenaga medis sering tertular. Dan di beberapa negara, malah kalau saya tidak salah, mungkin dikoreksi, kalau di Arab Saudi juga bagi mereka tim medis atau dokter yang khusus menangani tim COVID yang merawat pasien COVID itu dianjurkan tidak berpuasa. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa kenapa para dokter, para perawat lebih sering tertular. Karena mereka dalam waktu yang pendek, akumulasi agent, dalam hal ini virus corona, itu masuk ke dalam tubuh mereka. Karena mereka memang hanya merawat orang-orang yang positif. Kalau kita kan mungkin kontak dengan orang yang sakit, ataupun kebanyakan tidak kontak dengan orang yang sakit. Kita kontak dengan orang yang sehat. Nah, bagi tenaga medis yang memang merawat pasien-pasien COVID, mereka memang kontak terus dengan pasien tersebut. Artinya dari penelitian yang dilakukan dijumpai akumulasi atau penumpukan virus, loading virus yang tinggi dalam waktu yang singkat terhadap tenaga medis, sehingga tenaga medis banyak yang tertular. Saya rasa untuk penyajian saya pagi hari ini sampai sekian. Nanti bagi teman-teman atau adik-adik ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, saya persilahkan. Saya kembalikan ke Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sugeng Hartono yang telah menyampaikan materi tentang kesehatan di bulan kesehatan saat berpuasa, yang juga telah menunjukkan tadi bukti-bukti saintisnya dan bukti penelitiannya bahwasannya puasa itu akan menambah, akan me-boost immunity kita. Apalagi di zaman sekarang ini kita dihadapkan dengan virus corona. Tentunya puasa dengan betul-betul agar kita juga terhindar dari virus corona. Baiklah, sebelum kita menutup acara pada hari ini, akan dibuka sesi pertanyaan dan akan diambil 3 pertanyaan saja. Jadi pada teman-teman yang ingin bertanya silakan. Boleh dari chat atau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, I want nanya, posisi sahur dalam ilmu medis itu seperti apa? Dan dalam kesehatan, kalau berpuasa dengan sahur dan berpuasa tanpa sahur, secara kesehatan ada pengaruhnya nggak, dokter? Terima kasih, dokter. Dokter boleh langsung dijawab aja, dokter. Silakan, dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi agak terputus, tapi mungkin kurang lebih pertanyaan adalah bagaimana peran sahur terhadap puasa dan kesehatan. Kurang lebih seperti itu ya.
Jadi sama-sama kita ketahui bahwa sumber energi di tubuh kita itu yang pertama itu sumber energi itu diambil dari karbohidrat. Nah, jadi sumber karbohidrat itu sebagai sumber energi. Nah, kalau karbohidrat seseorang itu habis atau turun pada orang-orang yang contohnya kelaparan, ini bukan puasa ya, kelaparan gitu kan, maka akan diambil dari lemak. Setelah lemak habis, baru diambil dari protein. Proses kalau sumber energi bagi seseorang itu sudah diambil dari protein, itu proses yang merusak tubuh. Proses yang merusak tubuh. Nah, oleh karena itu, bagi kita umat muslim, kita dianjurkan untuk sahur. Karena kan Nabi Muhammad juga sangat dalam hadisnya menganjurkan bahwa sahur sebelum berpuasa. Malah beliau menyampaikan kalau bisa itu sahurnya itu di penghujung, artinya dekat subuh itu jauh lebih baik untuk sahur. Kenapa? Supaya apa? Supaya energi kita sampai 12 jam ke depan, sehingga energi tubuh kita Jadi memang seiring waktu, saya pribadi menilai bahwa hampir seluruh ibadah memiliki iktibar atau manfaat yang baik. Puasa ternyata manfaatnya baik, disuruh sahur ternyata manfaatnya yang baik. Sehingga walaupun kita tetap bahwa dalam suatu ibadah prinsip kita adalah kalau memang sudah tertulis, sudah diwajibkan, kita tahu atau tidak tahu manfaatnya, kita tetap harus lakukan. Jadi manfaat sholat contohnya bagi kesehatan bagaimana? Kita tahu manfaat sholat bagi kesehatan atau tidak tahu manfaat sholat bagi kesehatan, tetap harus kita lakukan. Sama juga dengan puasa, dengan sahur, tetap harus kita lakukan. Namun menariknya adalah bahwa walaupun kita tidak tahu manfaatnya, ternyata ibadah-ibadah itu sangat memberi manfaat yang baik terhadap kesehatan kita gitu. Apalagi contohnya kita tadi ini saya lebih banyak mengambil manfaat terhadap kesehatan fisik. Padahal kita puasa kan juga disuruh menjaga pandangan mata, disuruh menjaga apa yang kita dengar, disuruh menjaga apa yang kita ucapkan. Nah, ternyata itu memberi manfaat yang baik juga terhadap sistem kesehatan psikologis bagi mereka yang berpuasa. Kemampuan bersabarnya jauh lebih meningkat. Jadi kalau pertanyaan tadi tentang sahur, jadi sahur itu yang penelitian yang disampaikan tadi semuanya adalah intermittent fasting. Artinya intermittent fasting itu adalah puasa untuk waktu sekitar 11 sampai pada beberapa negara tadi 22 jam. Artinya ada waktu dia puasa, ada waktu dia makan. Nah, bagi mereka yang tidak sahur kan tentu waktu puasanya menjadi memanjang gitu. Saya rasa demikian saja, Wahid. Terima kasih dokter atas jawabannya yang dari pertanyaan adik kita Salwa tadi. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau dari... Oke. Silakan Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berpuasa kinerja kita menurun, dokter? Iya, terima kasih Bobby atas pertanyaannya. Apakah pada saat puasa kinerja kita turun? Nah, jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada opini atau pendapat, kemudian ada evidence, ada kenyataannya. Nah, opini itu sering menjadi benar kalau kita percaya atau kalau kita sering dengar kalimat tersebut. Contohnya yang tadi tentang puasa dan kesehatan. Oleh karena itu kita harus mulai merubah nih
merubah persepsi diri kita, merubah persepsi masyarakat. Caranya bagaimana? Caranya kita sesering mungkin menyampaikan kalimat yang positif. Jangan lagi kita mengatakan bagaimana tetap sehat saat puasa. Seolah-olah kalau puasa itu jadinya tidak sehat. Tips dan trik agar selama puasa kesehatan tetap terjaga. Itu kan opini atau pendapat yang sering berulang, yang akhirnya bagi orang yang mendengar itu, dia akan mempercayainya. Dan begitu mempercayainya, maka akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Sama dengan, apakah puasa menurunkan kinerja kita? Kinerja kita. Ini juga opini atau pendapat yang sering kita dengar, sering diucapkan. Nah, namun faktanya bagaimana? Coba kita lihat faktanya. Betapa banyak kejadian-kejadian besar itu terjadi di bulan puasa. Contohnya, Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Terjadi Perang Badar, di mana kaum muslimin yang semuanya berpuasa, itu berperang melawan kafir Quraisy dengan jumlah yang sangat berbeda. 313 orang muslim, orang kafirnya sekitar 1000 orang. Yang muslim puasa, yang kafir tidak puasa. Pada kenyataannya bagaimana? Yang muslim yang menang. Seperti itu. Nah, sama juga banyak kejadian seperti proklamasi kita, itu juga dilakukan pada bulan puasa. Gitu. Penaklukan kota Mekah itu juga dilakukan pada puasa. Oleh karena itu kita harus merubah image kita, merubah diri kita bahwa walaupun kita berpuasa, kinerja kita tidak menurun gitu. Malah seharusnya kita lebih efektif. Kenapa? Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang efektif itu umumnya memulai harinya lebih pagi dibandingkan orang yang lain. Kita umat Islam sudah dianjurkan sholat subuh, walaupun tidak masa puasa kita sudah sholat subuh. Artinya kita memulai hari kita jauh lebih baik dari orang lain. Nah, apalagi sekarang kita dengan adanya sahur gitu. Sehingga harusnya dengan kita memulai aktivitas lebih pagi, maka kinerja kita harus lebih baik dari mereka yang tidak berpuasa, dalam hal ini contohnya orang kafir gitu. Jadi kalau kita memulai kegiatan kita semenjak subuh, orang kafir memulainya jam 8, tentu kita sudah menang sekitar 3 jam. Jadi persepsi kita yang harus kita rubah, bahwa walaupun kita berpuasa, walaupun umat muslim berpuasa, kinerja kita jangan sampai turun. Saya rasa demikian, Bobby. Saya kembalikan ke Wahid. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ini ada dari chat ini, Bang Aska Ilafi Pasaribu bertanya, walaupun tidak berkaitan dengan puasa Ramadan, ini bertanya tentang kesehatan. Assalamualaikum dokter, apakah benar untuk menentukan idealis berat badan seseorang yang sering saya dengar rumusnya yaitu tinggi badan kurang 110? Dan apakah pria dan wanita sama rumusnya dikurang 110? Terima kasih dokter. Gimana dokter? Ya, jadi benar. Jadi untuk penilaian kesehatan itu ada beberapa cara. Ada penilaian dengan body mass index. Nah, ada juga tadi yang penilaian seperti yang disampaikan. Jadi penilaiannya itu tinggi badan dikurang 100, dikurang 10% lagi. Jadi contohnya kalau tinggi badan seseorang itu, contohnya plus minus 10%, tinggi badan dikurang 100 plus minus 10%, itu berat badan ideal. Jadi contohnya tinggi badan seseorang kita ambil 170, maka berat badan idealnya itu 170 dikurang 100, itu berarti kan 70 plus minus tambah kurang 7, berarti berat badan idealnya itu 63 sampai 77 kg. Atau kalau tinggi seseorang contohnya 150, maka 150 dikurang 100 itu berarti 50 tambah kurang 5, berarti berat badan idealnya itu 45 sampai 55 kg. Kemudian ada lagi penilaian berdasarkan body mass index. Berdasarkan body mass index ini dia ada rumusnya, tetapi ini masuk dalam persentase. Tetapi yang disampaikan tadi itu benar, bahwa salah satu menilai berat badan ideal
adalah tinggi badan dikurang 100 tambah kurang 10%. Demikian Wahid. Oke, makasih dokter. Yang terakhir pertanyaan dari saya mungkin dokter, yaitu selama puasa kita kan pasti kekurangan air. Kalau biar nggak kena dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh, itu pola minumnya seperti apa dokter? Pola minum yang harus kita jaga. Dan apa minuman jenis apa yang paling bagus untuk menghilangkan dehidrasi selama 1 harian penuh kita nggak minum? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Wahid. Jadi kalau untuk penilaian konsumsi cairan pada tubuh seseorang secara umum itu kurang lebih 2 liter per harinya. Atau kalau sederhananya secara umum, artinya secara umum nih rata-rata. Secara umum itu 8 gelas per hari. Jadi konsumsi cairan seseorang itu kurang lebih 8 gelas per hari. Apa cairan yang paling baik untuk, tadi pertanyaan juga, apa cairan yang paling baik? Pada kondisi orang yang sehat, tidak sakit, maka kondisi cairan yang paling baik itu adalah air putih. Air putih itu adalah cairan yang paling baik pada orang yang sedang sehat. Tentu pada orang-orang yang sakit, contohnya diare, atau menderita sakit yang lain, tentu ada anjuran-anjuran konsumsi penghindaran garam atau konsumsi gula gitu kan. Tapi kalau kita bicara secara umum pada orang yang seperti Wahid yang sehat sedang berpuasa, maka yang terbaik adalah air putih. Air putih 8 gelas. Nah, ini bagaimana ngaturnya? Kita kan siang puasa tidak bisa minum. Nah, artinya 8 gelas ini kita penuhi selama dari kita berbuka sampai sahur. Bagaimana pengaturan idealnya? Nah, saya banyak membaca pengaturan idealnya, contohnya sahur, waktu berbuka 2 gelas, tidur 2 gelas. Demikian nanti waktu sahur pun minum sekian gelas. Kemudian terkait akhirnya menjadi 8 gelas. Tapi itu kan hanya pembagian umum saja Wahid. Jadi nggak ada panduannya. Jadi yang paling penting adalah bahwa kita mengkonsumsi 8 gelas pada saat kita sedang tidak berbuka. Pada saat kita sedang tidak puasa. Artinya dari buka sampai sahur. Boleh aja dibagi, contohnya sebelum tidur malam kita membagi 4 gelas contohnya. Waktu awal buka berapa kita minum, setelah makan berapa kita minum, waktu mau tidur berapa kita minum, akhirnya 4 gelas. Kemudian waktu sahur contohnya kita buat 4 gelas juga, atau 5 gelas sebelum tidur, 3 gelas waktu sahur, itu divariasikan saja, itu boleh. Yang penting kurang lebih kebutuhan kita adalah 8 gelas air putih per harinya. Demikian Wahid. Ya Wahid. Halo. Oke, makasih dokter. Ini itu tadi kan saya katakan pertanyaan terakhir, tapi ada yang bertanya lagi. Gimana dokter? Boleh tambah atau cukup? Boleh dokter. Gimana Wahid? Ini ada yang ingin bertanya lagi. Tadi kan saya sudah cukupkan. Sudah terakhir saya katakan, apa boleh lagi? Oh dokter? Boleh. Atau gimana? Oke. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Najwa Ramadhani. Oke dokter, ini ada pertanyaan dari Najwa Ramadhani. Assalamualaikum dokter, bolehkah berpuasa jika sedang mengonsumsi obat secara rutin? Mungkin ada yang lagi terkena penyakit gitu dokter. Jadi dia harus mengonsumsi obat. Jadi gimana itu dokter? Ya, terima kasih Wahid. Terima kasih juga kepada yang bertanya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah apakah boleh berpuasa pada kondisi sedang mengkonsumsi obat karena sakit, seperti itu ya? Ya, jadi untuk hal-hal yang seperti ini memang
sebaiknya didiskusikan langsung kepada dokter yang merawat atau dokter yang memberikan obat. Karena dia ada penyakit yang bersifat kronik. Contoh penyakit yang bersifat kronik ini memang penyakit yang sudah lama dia derita gitu. Sudah lama diderita, kemudian dia mengkonsumsi obat, kemudian sekarang masuk bulan Ramadan. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu biasanya si dokter bisa mengatur pola minum obatnya. Contohnya pola minum obatnya waktu sahur dan waktu berbuka. Mungkin perlu penyesuaian dosis. Gitu. Contohnya kalau saya ada penderita yang sakit kronik yang lama, contohnya orang asma atau orang penyakit sesak napas yang lain atau orang TBC, itu kan mengkonsumsi obatnya udah lama. Itu biasanya bisa kita atur waktunya, kita sesuaikan. Kemudian ada juga penyakit-penyakit yang bersifat akut. Penyakit-penyakit yang bersifat akut ini penyakit yang baru dialami dan biasanya umum lebih berat. Contohnya pada orang-orang yang atau mereka yang sakit demam berdarah atau penyakit yang diare, itu kan penyakit akut. Nah, itu umumnya, tapi saya katakan umumnya lebih sulit. Umumnya pemberian obatnya harus tepat waktu, harus tepat waktu. Jadi harus dilihat juga jenis penyakitnya, kemudian tetap harus dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. Apakah jam minum obatnya bisa disesuaikan? Gitu. Demikian, Wahid. Oke, Ya, Wahid, makasih dokter. Makasih. Oke, mungkin segitu saja untuk hari ini. Mungkin nggak ada lagi yang bertanya. Udah cukup ya dokter? Ya, Wahid, terima kasih. Oke. Baiklah, sebelum kita tutup pengajian pada hari ini, kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.